karir kamu. Gimana kalau semua orang tahu soal aib keluarga kita, Pak? Dan rindu. Mendingan sekarang kamu hubungin koneksi kamu yang bisa nutup satu lantai rumah sakit ini. Karena berita ini nggak mungkin bocor lagi kemana-mana. Kamu ini luar biasa ya, Ma. Bisa-bisanya kau mikir seperti itu. Aku tidak akan menyalahgunakan jabatanku. Pak, mungkin aku bisa coba bicara dengan pihak rumah sakit. Enggak. Mas, Ma, ini di rumah sakit lagi banyak korban luka-luka gempa loh. Mereka butuh penanganan. Ma, untuk melindungi Nadia bukan berarti harus selalu ngorbanin orang lain. Lalu kata kamu. Kamu tuh emang dendam sama Mama, tuh emang gak ikhlas sih selama ini. Makanya kamu sengaja ngajaklah dia pergi makan siang kan? Kamu tuh kadang kalau ngomong depan Mama kayak orang bener ya. Padahal semua kejadian malam itu gara-gara kamu. Munafik kamu ya. Ma, udah. Kita semua capek. Sekarang lebih baik kita fokus urus kepindahan Nadia. Ayo. Ma, ayo. Mama nggak mau ya. Kamu dekat-dekat sama Nadia. Pukul lengan aku. Nak, manusia itu ada batas kesabarannya. Aku tahu kamu punya batas tersendiri. Lampiasin, pukul lengan aku. Kamu gak capek diinjek-injek? Pukul lengan aku. Kamu kurang ngebantu Mama apa? Mama kamu udah kamu bantuin sejauh ini masih aja kayak begitu. Masih gak nganggap kamu sebagai bagian dari keluarga. Masih mau nyalain kamu. Ngusir kamu dari rumah. Enak gitu, Nak. Mas, aku baik-baik aja. Kamu gak baik-baik aja. Baik-baik Kamu aja. gak bisa bohongin aku, Nak. Aku tahu. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Pukul lengan aku. Itu buat orang yang udah ngusir kamu dari rumah. Lagi, kurang keras. Buat orang yang udah injek-injek kamu. Gua ngapa-ngapain kamu. Nganggep kamu anak sendiri.
Mam, kayak pengen bicara sama Mami. Kayak pengen minta maaf sama Mami atas semua kesalahan yang kayak pernah perbuat. Kayak selalu jadi anak yang pembangkang. Mungkin kayak juga sering dikecewain Mami. Kayak minta maaf ya Mam. Kayak sayang banget sama Mami. Setelah kejadian gempa Ki jadi semakin sadar bahwa nyawa, takdir, itu kita nggak bisa atur. Nggak tahu kapan datang dan berakhirnya. Dan itu juga ngebantu Kay untuk berpikir selagi kita punya kesempatan untuk mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan, termasuk ucapan maaf, ucapan kasih, kita harus sampaikan sebelum semuanya terlambat. Jadi kayak minta maaf ya, Mam. Oke. Maksudnya minta maaf sama Mami kan? Ya iya dong sama Mami. Sama siapa lagi? Kirain sama... Terima kasih ya Mbak Ariana Prawira. Kalau bukan karena Mbak, mungkin bisnis saya nggak akan selamat. Iya Mbak Ariana, sudah cantik, berani, seumur hidup kami nggak akan pernah lupa sama Mbak Ariana. Jadi waktu itu kejadiannya gimana ya Mbak? Jadi waktu gempa itu Mbak Ariana orang pertama yang nolongin saya dan teman-teman untuk keluar dari gedung. Mam, kemarin waktu gempa Ariana tuh banyak banget lo bantuin Mami. Mami nggak pengen ucapin terima kasih. Oke. Yang dilakukan Ariana itu standar banget. Gak usah lebay. Iya Kay tahu, tapi kan tetap nggak ada salahnya kan kalau kita ucapin terima kasih ke orang. Udah gak usah bahas itu. Sekarang yang paling penting gimana caranya Mami keluar dari rumah sakit ini besok. Rambut Mami lepek, keringetan, dekil, kotor, panas, Mama, bau. tetap kelihatan cantik kok. Tenang aja. Ya kamu cari cara apa kek, kan bilang aja kita punya dokter pribadi gitu. Iya oke, ya udah kalau gitu Kay coba, tapi Kay nggak janji. Kay coba konsultasi dulu ya. Sakit. Gert. Mami! Yang hamil Ariana, yang sakit perut Ladia. Perutnya kena kaca, kok baik-baik aja? Luka juga enggak. Jangan-jangan, oh my god, apa yang hamil itu sebenarnya adiknya? Makanya Ariana disuruh buru-buru nikah sama anak buah bapaknya. Keluarga Prawira emang tukang tipu. Berani-beraninya mempermainkan keluargaku. Nena, kamu udah enakan belum?
Gimana? Maaf ya kakak belum bisa jengukin kamu. Ya, kenapa kak? Kakak berantem lagi ya sama mama? Enggak. Kakak, iya emang lagi ada urusan aja, makanya kakak belum bisa jengukin kamu nanti ya. Kenapa kak? Kakak dapat kerja ya? Mungkin kakak dapat kerja. Aku doain semoga kakak dapat kerja. Amin. Amin. Kamu kenapa kelihatannya lagi happy banget? Lagi happy ya? Happy kenapa? Cerita dong sama kakak. Kok kamu gak mau cerita sih? Kamu tuh kelihatannya fresh banget. Lihat nih kakak, masih kusut banget. Nanti aku cerita ya. Tapi kalau kakak kesini ya. Emang kenapa gak sekarang aja? I love you kak. Love you adek bontotku yang jelek. Apa? Mas, hari ini tuh kan kok makan duluan ya? Maaf ya mas. Itu namanya omelet India. Dalamnya ini, bombay, tomat, cabai hijau, ada jinten, pakai sedikit bumbu kunyit. Enak. Iya enak, tapi ini aku makan duluan. Aku bikinin telur lagi aja ya. Tapi telur biasa nggak apa-apa kan? Itu angkat aja dulu. Itu ada telepon. Iya, Bas. Gak usah lah, ngapain kayak gitu. Gak perlu lah gue wawancara Gempa. Lagi normal gak sih? Ya normal dong, itu pasti pasti gue bantuin kan? Gak perlu lah gue wawancara kayak gitu, Bas. Halo, siapa tadi namanya? Bas. Bas. Saya suaminya Ariana. Hari ini Ariana akan datang ke acara talkshow kamu. Oke, jam 11. Oke, baik. Makasih, sampai ketemu di sana. Mas, aku bilang aku gak mau lah wawancara. Iya, emang kamu gak mau, tapi harus mau. Ini kesempatan kamu untuk memperbaiki nama kamu. Ya. Tahu, aku yang salah. Aku mabuk. Aku nggak peduli sama kamu. Waktu itu aku cuma pengen semuanya hilang, termasuk kamu. Aku pikir kalau kamu pergi, hidup aku tuh bisa balik lagi kayak dulu, bisa bebas lagi, bisa pura-pura nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi sekarang kamu hampir pergi beneran, dan rasanya jantung aku juga ikut berhenti. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku mulai sayang sama kamu. Sekarang, aku takut kehilangan kamu. Aku takut kehilangan kamu lebih dari apapun. Aku janji, aku bakal berubah. Aku bakal jaga kamu, aku akan jadi ibumu, sahabatmu, teman mainmu, personal stylist kamu.
lucu banget lagi yang ini. Gemes banget. Hei, anak mama senyum-senyum sendiri, kenapa? Mama udah lama loh ngeliat kamu kayak gini. Cantiknya mama. Apa sih? Nih, lihat ya, Ma. Gemes banget kan? Gak ngerti. Aku tuh baru tahu, Ma. Kalau baju bayi itu lucu-lucu banget. Mainannya juga gemes-gemes banget lagi. Aku jadi keinget waktu aku kecil. Nih, Mr. Fluffy. Oh ya, aku juga udah list nama-namanya. Nanti mau bantuin aku pilih ya. Kamu tuh ngapain sih, Lat? Mam, aku tuh sempat bilang juga kan sama Mama kalau aku tuh nggak mau hamil. Cuman karena kejadian semalam itu yang bikin aku tuh sadar kalau aku tuh sayang sama dia, Mam. Aku siap. Aku siap, Mam. Siap apa? Aku siap jadi ibu. Menurut aku, ini tuh takdir kalau aku bakal jadi ibu muda. Radia, kamu tahu kan kalau kamu habis melahirkan nanti, kamu harus lanjutin kuliah kamu di Melbourne. Nggak. Aku nggak mau buat lanjut kuliah, Mam. Aku pengen aku ngebesarin anak ini. Dan aku juga nggak mau kehamilan ini tutup-tutupin lagi. Ya, aku juga tahu sih, jadi single mom itu nggak mudah. Tapi aku siap nanggung semua resikonya. Anak papa. Anak mama. Papa sama mama selalu ada buat kamu. Iya kan? Thank you, Pak. Mama. Ayo, kita bicara sebentar ya. Ma, apa sih, Ma? Kamu kenapa, Nat? Apaan ini? Kenapa? Apa sih? Ada apa? Ini gawat, kamu harus bisa ngomong sama Ladia supaya dia mau berubah pikiran dia. Ini bukannya kabar baik ya? Selama ini kita berpikiran Ladia itu akan depresi. Tapi ternyata kan sekarang Ladia bisa menerima kehamilannya. Kan kita nggak perlu nutupi lagi sama semua orang, ya kan? Terus gimana? Gimana sama karir kamu? Gimana kalau semua orang tahu soal aib keluarga kita, Pak? Udah. Karir
karir aku itu nggak ada apa-apanya dibandingkan keutuhan keluarga kita. Jujur ya, Ma. Sejak gempa kemarin, aku ngerasa dapat second chance. Papa pengen bisa punya waktu lebih banyak dengan kalian semua di sini. Jadi masalah karir, jabatan, kepilih nggak peduli, aku nggak peduli. Memang mungkin belum waktunya. Terus kamu udah mau gini aja, selesai karir kamu. Terus gimana sama mimpi kita? Mimpi kita berdua. Gimana sama masa depan Nadia? Aku udah siapin semuanya jangka panjang, Pak. Aku mau dia jadi perempuan mandiri yang bisa sukses. Aku mau dia jadi perempuan yang bisa berdiri di kedua kakinya sendiri dan gak seumur hidup bergantung sama laki-laki. Laki-laki pelin-pan yang bikin dia menyesal di tengah jalan. Aku mau dia punya masa depan. Aku gak mau semua hancur hanya karena status dia sebagai seorang istri. Kamu tahu, Nadia tuh sayang sekali sama kamu. Dan dia bangga sekali dengan kamu sebagai seorang ibu. Pernah nggak kamu mikir bahwa dia memutuskan untuk jadi seorang ibu sekarang? Karena rasa bangganya dan sayangnya sama kamu. Kamu harus bisa urus ini semua. Gimana caranya? Tahu apalah dia soal urus anak. Dia aja masih anak-anak kok. Dan dia nggak pernah tahu bahwa menjadi seorang ibu itu bisa menghancurkan cita-cita dia.